warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak macaku dimanapun kalian berada. Senang rasanya saya Ibu Guru Ani hadir menjumpai kalian di program live event pendidikan jarak jauh pada hari ini, Kamis 6 Agustus tahun 2020. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat-Nya sehingga kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Bapak Andi Jefrianto Asapa Esos, atas bimbingannya, motivasinya kepada kami, sehingga program live event pembelajaran jarak jauh ini masih dapat kita saksikan sampai pada hari ini. Tak lupa pula ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Haja Kurniati Anis SPD, Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 103 Bontompare, beserta seluruh K3S Kecamatan Sinjai Utara atas partisipasinya dan kerjasamanya. Tak lupa pula kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru di sekolah yang dengan setia membimbing peserta didiknya, baik itu secara daring, luring, maupun kombinasi. Ucapan terima kasih kami kepada Bapak Ibu orang tua di rumah yang dengan setia mendampingi putra-putrinya dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Hari ini anak-anakku akan mengikuti pembelajaran jarak jauh untuk peserta didik kelas 6 dengan materi bilangan bulat dan submateri perkalian dan pembagian bilangan bulat yang akan dibawakan oleh Bapak Guru kita, Bapak Rusmi Nuryadin SPD. Beliau adalah guru di SD Negeri 87 Manipi, Kecamatan Sinjai Barat. Bagaimana anak-anakku? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh pada hari ini? Ya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Slogan ini Bapak Guru sampaikan karena pada hari ini, di bulan ini kita berada pada bulan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dipertemukan dalam kegiatan live event program pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai. Baiklah, saya akan menyapa terlebih dahulu anak-anakku di 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Sinjai. Yang pertama, Sinjai Utara, Sinjai Selatan, Telu Limpoe, Bulu Poddo, Sinjai Borong, Kecamatan Pulau Sembilan, Sinjai Timur, Sinjai Tengah, dan tentunya Sinjai Barat. Apa kabar semuanya? Semoga anak-anakku sahabat maca yang hebat tetap semangat meskipun dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh seperti ini. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran
matematika di kelas 6 dengan materi bilangan bulat, submateri perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Buku sumber yang digunakan adalah buku kelas 6, Senang Belajar Matematika, terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Buku penunjang lainnya yang dapat anak-anakku gunakan adalah terbitan Erlangga serta buku relevan lainnya. Baik anak-anakku, sahabat Matcha di mana saja berada, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran ini, maka perkenankan Bapak Guru memperkenalkan diri terlebih dahulu seperti yang anak-anakku saksikan di laptopnya atau di HP-nya masing-masing. Nama Bapak Guru adalah Rusmin Nuryadin SPD, mengajar di SD Negeri 87 Manipik, Kecamatan Sinjai Barat. Kalau anak-anakku lihat background di layar HP-nya, di layar laptopnya, maka anak-anakku akan melihat gambar gunung. Nah, karena Bapak Guru berasal dari daerah pegunungan, ya, tepatnya di Sinjai Barat. Baiklah, anak-anakku, kita persiapkan pembelajaran kita agar lebih baik lagi. Mari kita bersama-sama berdoa sambil mempersiapkan buku pelajarannya, pulpennya. Mari kita bersama-sama khusyuk berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Baik, doa. Doa sebelum belajar. Sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Ya, alhamdulillah anak-anakku, sahabat Matcha, dimanapun berada, kita sudah berdoa, kita sudah membacakan doa masing-masing. Semoga kegiatan belajar kita diberkahi oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Baiklah anak-anakku, masih ingat dengan salam PPK ini? Kemudian juga anak-anakku, sebentar kita akan lanjutkan dengan tepuk PPK. Ya, masih ingat semuanya? Mudah-mudahan anak-anakku masih ingat dengan kedua yel-yel kita yang sering kita ucapkan setiap hari sebelum pembelajaran dimulai. Kita mulai ya. Kalau Bapak Guru mengatakan salam PPK, anak-anakku jawab salam, kemudian
cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Baik, kita ulang ya. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Kita akan lanjut ke tepuk PPK ya. Kalau Bapak Guru mengatakan tepuk PPK, semuanya mengatakan, semuanya bertepuk tangan. Bertepuk tangan dulu sambil mengatakan religius, kemudian tepuk tangan lagi, nasionalis, kemudian mandiri, gotong royong, integritas. Terakhir anak-anakku sambil melakukan ini, kami adalah generasi emas Indonesia. Tepuk tangan yang paling meriah. Kita sama-sama ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Kami adalah generasi emas Indonesia. Ya, tepuk tangan yang meriah kepada anak-anakku semuanya. Agar suasana lebih semarak, agar anak-anakku lebih semangat lagi, mari kita tepuk dan bernyanyi ya. Kita lihat yang pertama kalau Bapak Guru mengatakan tepuk satu di depan ya. Kalau Bapak Guru mengatakan dua di depan dadanya seperti ini. Kemudian kalau tiga di samping telinga kanannya masing-masing. Baik, kalau saya sebutkan 3-1 berarti 3 dulu di samping kanannya seperti ini. Kemudian ke depan 1. Kita coba. Tepuk 1 sama-sama. 2, 3, 1. Iya, seperti itu ya. Saya lihat juga di sini sudah lebih dari 80 orang yang alhamdulillah hadir dan sementara terus bertambah. Alhamdulillah anak-anakku luar biasa, tapi agar semuanya tampil seperti belajar di kelas, kita bersama-sama tepuk rapi dulu seperti ini ya. Jadi tepuk 3 kali, kemudian terapi kanan, selanjutnya terapi kiri, terus terapi semua, kemudian seperti ini. Keren kan? Iya, luar biasa ya. Kita ulang. Tepuk rapi, rapi kanan, rapi kiri, rapi semua, ya, kemudian keren kan? Iya, luar biasa. Sekarang kita mari bersama kita bernyanyi ya, sambil masuk dalam kegiatan belajar kita. Ya. Lagunya seperti yang anak-anakku lihat di layar laptopnya atau layar HP-nya. Silakan kita bernyanyi bersama sambil bergerak. Mari ya. 1, 2, 3, mulai. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping pesawat terbang, tangan ke depan bertepuk tangan, tangan dilipat siap belajar. Baik, luar biasa anak-anakku. Hari ini kita mengawali kegiatan dengan
slogan Merdeka. Semoga semangat 45 anak-anakku tetap membara di hati sanubari kita, semangat untuk mengikuti kegiatan belajar hari ini. Baik, anak-anakku, sebelum kita lebih jauh, Bapak Guru akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dengan mengamati pola operasi hitung perkalian bilangan bulat, anak-anakku peserta didik Maca dapat memahami konsep perkalian dan pembagian bilangan bulat. Kemudian berikutnya, yang kedua, dengan menerapkan konsep operasi hitung perkalian bilangan bulat, anak-anakku peserta didik Maca dapat menyelesaikan latihan soal yang disajikan. Berikutnya yang ketiga, dengan mengamati pola operasi hitung pembagian bilangan bulat, peserta didik Maca memahami konsep pembagian pada bilangan bulat. Dan yang terakhir, tujuan kita yang keempat, dengan menerapkan konsep operasi hitung pembagian bilangan bulat, anak-anakku dapat menyelesaikan latihan soal yang disajikan. Baik, itu adalah tujuan pembelajaran kita. Kita masuk pada materinya. Masih ingatkah anak-anakku apa yang dimaksud dengan bilangan bulat? Masih ingat? Iya, saya lihat sudah ada yang angkat tangan, sudah banyak. Dan alhamdulillah peserta yang hadir sekarang jauh bertambah banyak, sudah 211 peserta yang hadir. Luar biasa semangatnya hari ini anak-anakku. Baik, bilangan bulat adalah bilangan utuh dan bukan bilangan pecahan, seperti misalnya pecahan biasa ataupun pecahan desimal, dan bukan pula persen. Jadi alhamdulillah anak-anakku luar biasa, sudah ada tadi yang menjawab seperti yang Bapak Guru terangkan barusan. Baik, yang kedua, anak-anakku, ada berapa macam bilangan bulat? Coba sebutkan. Iya, betul sekali yang baju merah di sana. Luar biasa. Iya, ada 3 macam. Coba disebutkan. Apa saja? Bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan nol itu sendiri. Luar biasa. Dalam kehidupan sehari-hari, bilangan bulat juga dapat digunakan, misalnya menyebutkan apa? Iya, menyebutkan misalnya ada yang menyelam di bawah permukaan air. Luar biasa. Ada lagi? Oh iya, betul sekali anak-anakku yang berbaju biru di sana menyebutkan bahwa menyebutkan suhu es krim yang di bawah 0 derajat. Nah, untuk yang keempat ini, anak-anakku tentunya lebih mudah lagi menyebutkan contoh penerapan bilangan positif dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada yang menjawab? Betul sekali. Misalnya burung yang terbang di atas permukaan tanah ataupun di atas permukaan air. Nah, itu ya anak-anakku. Nah, baik, selanjutnya kita masuk pada materi inti kita, perkalian bilangan bulat. Karena tentunya anak-anakku sudah belajar beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, yaitu mengenal bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Hari ini kita lanjutkan materinya, perkalian bilangan bulat. Masih ingatkah anak-anakku sahabat Maca, apa itu perkalian? Ada yang ingat? Nah,
Iya, betul sekali ya. Perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Jadi kita akan menjumlah secara berulang sebentar pada bilangan bulat. Pertanyaannya sekarang, apakah sama saja pada operasi hitung bilangan bulat ini dengan operasi hitung perkalian pada bilangan yang lain, misalnya bilangan asli? Tentunya berbeda ya anak-anakku. Nah, mengapa bisa berbeda? Mengapa bisa berbeda? Karena bilangan bulat, ya, karena bilangan bulat bukan hanya terdiri dari bilangan asli atau bilangan positif, tetapi juga terdiri dari bilangan negatif. Sehingga perlu pemahaman konsep yang lebih jauh lagi. Untuk itu kita belajar pada hari ini. Untuk lebih memahaminya, mari kita belajar bersama. Anak-anakku, pada dasarnya perkalian bilangan bulat itu seperti yang anak-anakku lihat di sini, seperti ini prosesnya. Positif dikali positif, hasilnya positif. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Negatif dikali positif, hasilnya juga negatif. Dan negatif dikali negatif, hasilnya positif. Pertanyaannya, mengapa ya seperti itu? Ini sudah ada yang bertanya, kenapa Pak bisa negatif dikali negatif menghasilkan positif? Iya, pertanyaan yang luar biasa. Anak-anakku, keberhasilan dalam belajar matematika adalah sejauh mana anak-anakku sahabat Maca memahami suatu konsep matematika dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik ya, anak-anakku, luar biasa. Untuk itu yang bertanya tadi, Bapak Guru, kita bersama pada hari ini akan membuktikan semua konsep yang kita pelajari bersama. Yang pertama yang ingin kita buktikan, bagaimana membuktikan bahwa negatif dikali positif hasilnya negatif ataupun sebaliknya. Ya. Mari anak-anakku kita simak bersama penjelasannya. Yang biasa kita kenal dalam kehidupan sehari-hari kita adalah perkalian seperti ini. Ya. Jadi Bapak Guru tampilkan perkalian sederhana. Yang penting anak-anakku sahabat Maca di rumah didampingi orang tuanya memahami konsepnya. Ya. 2 dikali 2, 4. 1 dikali 2 menghasilkan 2. Kalau kita melihat polanya, perhatikan anak-anakku polanya, dari angka 4 ke angka 2 itu terjadi pengurangan nilai. Iya, dia berkurang ya. Dari 4 ke 2 dia berkurang 2. Iya. Dia berkurang berapa? Berkurang 2. Ini yang kita kenal ya. Berikutnya anak-anakku, kita akan melihat ini Bapak Guru tulis angkanya dari 2, 1, dan 0 supaya kita mengarah ke bilangan negatif sebentar di bawah untuk pembuktiannya. Kalau kita lihat juga dari 2 ke 0 juga berkurang 2. Jadi kita sudah sepakat bahwa polanya berkurang 2. Sekarang kita masuk pada intinya, negatif dikali positif. Iya, berapa hasilnya? Kita lihat dulu polanya. Dia polanya dari atas berkurang 2. Nah, tentunya kita harus kurang 2 juga. Maka hasilnya kalau 0 dikurang 2
adalah negatif 2. Iya. Berapa anak-anakku? Negatif 2. Iya, ini ya. Kemudian berikutnya kita akan melihat lagi pola selanjutnya bisa kita kembangkan. Bagaimana kalau negatif 2 dikali negatif 2? Juga polanya kita harus kurangkan 2, maka hasilnya adalah negatif 4. Nah, sudah terbukti anak-anakku bahwa negatif dikali positif hasilnya adalah negatif. Ya, ini kita sudah buktikan bahwa negatif dikali positif hasilnya negatif. Yang kedua, ini yang bertanya tadi, bagaimana kalau negatif dikali negatif Pak menghasilkan positif? Ya, luar biasa anak-anakku, sahabat Maca, keingintahuannya. Kembali kita akan simak penjelasan berikutnya. Konsep positif dikali negatif ini kita gunakan, tadi sudah kita temukan, sekarang kita gunakan untuk menjawab negatif dikali negatif hasilnya positif. Nah, kita lihat polanya dari negatif 6 ke negatif 3 itu bertambah 3. Itu yang kita perlu pahami dulu. Perhatikan polanya supaya kita bisa dapatkan buktinya sebentar. Perhatikan lagi, 0 dikali negatif 3 menghasilkan 0, juga polanya bertambah 3. Ya, bertambah 3. Nah, sekarang kita buktikan untuk negatif dikali negatif. Ini tentunya polanya harus kita tambahkan 3. Maka hasilnya adalah, iya, benar sekali, hasilnya adalah 3. Jadi kita sudah membuktikan. Mau tambah lagi nak? Kita lihat. Negatif 2 dikali negatif 3 juga bertambah 3. Sehingga hasilnya adalah, iya, betul sekali, 6. Kita sudah menemukan, membuktikan bahwa ternyata negatif dikali negatif hasilnya positif. Luar biasa. Tepuk tangan dulu anak-anakku, sahabat Maca yang luar biasa. Nah, sekarang matematika itu harus bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku, sekarang bagaimana menerapkan bilangan bulat ini dalam kehidupan sehari-hari kita dengan menggunakan salah satu konsep yang sering kita ucapkan, misalnya harta dan utang. Iya, luar biasa, sudah 300 lebih peserta yang hadir dan ada yang bertanya, bagaimana kalau utang dikali utang bisa menghasilkan harta? Mari kita belajar bersama anak-anakku yang luar biasa hari ini memiliki keingintahuan yang luar biasa di bulan proklamasi kemerdekaan kita. Maka anak-anakku, kita tampilkan video berikut ini. Hari-hari ada apa? Esok kena baca CV 3. Dah hafal ke? Mestilah dah. Opa dengan akak dengar ya. 1 kali 3. 2 kali 3. 3 kali 3. 9. 4 kali 3. 12. Senang ke CV ni? Betul-betul. 5 kali 3. 15. 6 kali 3. 18. 7 kali 3. 21. 8 kali 3. 24. Wah, banyak tu. 9 kali 3. Betul. 10 kali 3. 30. 11 kali 3. 33. 12 kali 3. 36. Pandai kan kita? Yeay.
anak-anakku sudah saksikan tadi salah satu video lagu perkalian. Iya. Dan semoga dengan lagu ini anak-anakku semakin semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang kita masuk pada bagaimana membuktikan operasi hitung perkalian bilangan bulat ini pada kehidupan sehari-hari kita. Seperti yang anak-anakku saksikan, kita harus membuat kesepakatan dulu supaya anak-anakku sebentar bisa memahami bagaimana mendapatkan hasilnya. Yang pertama, bilangan yang berada di sebelah kiri tanda kali, jika positif, maka kita sebut dengan menambahkan. Dan jika tandanya negatif, maka kita sebut mengurangkan. Yang kedua, bilangan yang berada di sebelah kanan tanda kali, jika positif berarti harta, dan jika negatif berarti utang. Misalnya seperti yang anak-anakku lihat di bawah ini, 2 dikali 3. Yang di sebelah kiri positif atau negatif? Nah, iya, positif. Berarti kita tambahkan atau kurangkan? Iya, luar biasa. Kita tambahkan. Apa yang kita tambahkan? Lihat di sebelah kanan tanda kali. Itu 3 positif atau negatif? Positif. Artinya kita akan menambahkan harta atau utang? Iya, betul sekali. Kita akan menambahkan harta. Baik, kita tambahkan dulu anak-anakku. Kita lihat. Di situ kita akan menambahkan, memasukkan, menabung, ya, atau mengambil berupa harta kita sebanyak 3. Ya, karena harta berarti positif. Kita mengambil sebanyak 2 kali. Ya. Kita mengambil atau memasukkan sebanyak 2 kali. Artinya kita lihat 3 ditambah 3, harta kita hasilnya adalah berapa anak-anakku? Iya, hasilnya 6. Positif atau negatif? Tentunya positif karena yang kita masukkan adalah harta. Artinya 2 dikali 3 hasilnya 6. Baik, kita akan lanjutkan. Bagaimana kalau 2 dikali negatif 3? Jika 2 dikali negatif 3, maka 2-nya adalah iya, menambahkan. Negatif 3-nya berarti apa? Utang. Iya, luar biasa. Kita akan menambahkan masuk utang. Ya, kita tambahkan masuk utang di sini. Yang pertama kita masukkan 3 utang, dilambangkan dengan negatif. Kemudian yang kedua kita tambahkan lagi utang kita, karena 2 kali kita akan menambahkannya. Hasilnya adalah 2 kali negatif 3 ini artinya negatif 6. Sudah bisa kita anak-anakku simpulkan 2 dikali negatif 3 adalah negatif 6. Iya. Luar biasa anak-anakku. Kita akan lanjutkan pada bentuk yang lain. Negatifnya yang duluan. Negatif 2 dikali 3. Negatif 2 dikali 3 artinya apa anak-anakku? Iya. Negatif 2 artinya kita akan mengeluarkan. Apa yang kita keluarkan? Positif 3, harta.
setiap kali kita mengeluarkan yaitu sebanyak 3. Nah, kita lihat pada polanya anak-anakku, ya. Kita akan keluarkan 3. Kemudian kita masih mengeluarkan lagi sebanyak 3. Karena yang kita keluarkan harta, kita berbelanja harta, maka dalam matematika ini tentunya yang pertama akan berkurang sebanyak negatif 3. Kemudian karena 2 kali, maka akan berkurang lagi negatif 3. Sudah berapa yang kurang harta kita? Betul sekali, ya. Berkurang yaitu jumlahnya negatif 6. Ingat, perkalian adalah penjumlahan berulang. Jadi negatif 2 dikali 3 hasilnya negatif 6. Ini tadi ada yang bertanya, bagaimana Pak kalau negatif dikali negatif? Kita simak bersama, ya. Negatif 2 dikali negatif 3. Ingat, negatif di sebelah kiri artinya keluar. Negatif di sebelah kanan artinya utang. Sehingga yang akan kita keluarkan, yang akan kita bayarkan adalah utang. Iya, jadi kalau artinya negatif dikali negatif ini adalah utang yang kita bayar. Nah, baik, keluar negatif 3. Pertama kita akan keluarkan, kita akan bayar negatif 3. Kemudian kita keluarkan lagi negatif 3. Karena negatif 2 di sini artinya 2 kali kita mengeluarkan negatif 3, 2 kali kita membayar utang. Anak-anakku, di sini kita bisa belajar bahwa kalau kita membayar utang, kalau kita melunasi utang, sebenarnya harta kita bertambah. Maka kita lihat di sini masuk harta kita sebanyak 3. Pada dasarnya akan setiap kali kita membayar negatif 3, maka bertambah pula sebenarnya harta kita yaitu 3. Nah, maka di sini 2 kali kita membayar atau mengeluarkan negatif 3, artinya kita mendapatkan positif 3, harta 3 sebanyak 2 kali. Kita jumlahkan, hasilnya adalah, iya, betul sekali, positif 6. Makanya negatif dikali negatif, hasilnya positif. Sudah paham anak-anakku sampai di sini? Luar biasa. Suaranya besar-besar semua saya dengar. Artinya semangat 45 bersemayam di dada anak-anakku di bulan proklamasi ini. Merdeka. Sekarang anak-anakku kita akan melanjutkan pada pembagian bilangan bulat. Ya. Sebelum kita lanjut, anak-anakku, kita akan bersama-sama untuk tepuk semangat, ya. Jadi caranya seperti ini. Kalau Bapak Guru bilang tepuk semangat, 3 kali tepuk. Kemudian seperti ini, hu, ya. Kemudian tepuk lagi, ha. Dan tepuk lagi, asik-asik, jos. Iya. Baru kemudian kita tambah terakhir kata merdeka. Iya. Tepuk semangat. Hu. Ha. Asik-asik, jos. Merdeka. Iya. Luar biasa anak-anakku semangatnya. Bisa dilihat, bisa dipraktekkan supaya lebih semangat dalam kegiatan belajar kita hari ini. Baiklah anak-anakku, kita akan lanjutkan kegiatan belajar kita. Pembagian bilangan
bulan. Ya. Anak-anakku, masih ingatkah anak-anakku tentang apa itu pembagian? Iya, yang baju hijau di sana. Luar biasa ya. Pembagian, ada yang menyebutkan lawan dari perkalian. Iya, betul sekali. Ada juga yang mengatakan pengurangan berulang. Iya, betul juga ya. Sebenarnya anak-anakku, pada pembagian hasil akhirnya operasi hitungnya sama dengan perkalian. Kita bisa saksikan ya anak-anakku bahwa kalau di perkalian positif dikali positif menghasilkan positif, sama juga dengan yang ini positif dibagi positif menghasilkan positif juga ya, dan begitu seterusnya sampai ke bawah. Selanjutnya anak-anakku, kita akan membuktikan juga dalam kehidupan sehari-hari kita bagaimana pembagian ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Aturannya, kesepakatannya bisa anak-anakku lihat. Kita buat kesepakatan bersama dulu. Yang pertama adalah bilangan yang berada di sebelah kiri tanda bagi. Jika positif, maka kita sebut harta. Jika dia negatif, maka kita sebut utang. Iya. Kemudian berikutnya, yang kedua, bilangan yang berada di sebelah kanan tanda kali. Jika positif, kita sebut menabung atau menyimpan. Jika negatif, kita sebut mengeluarkan atau mengambil. Hasil akhirnya ini sedikit berbeda dengan perkalian yang tadi. Kalau perkalian kita langsung jumlahkan. Kalau ini kita akan lihat berapa kali kita menabung atau berapa kali kita mengeluarkan, maka itulah hasilnya. Untuk lebih memahaminya, anak-anakku, Bapak Guru berikan contohnya seperti yang anak-anakku saksikan di layar HP-nya, di layar laptopnya yang menggunakan laptop. Nah, di situ tampil positif dibagi dengan positif. 4 dibagi 2. Karena di sebelah kiri tanda bagi 4, artinya kita mempunyai harta 4, yaitu akan kita bagi dengan 2, juga bernilai positif, berarti kita, iya betul sekali, menabung ya, kita sebut dengan menabung atau menyimpan. Maka di sini kita lihat, kita masukkan dulu 2. Kemudian kita masukkan lagi 2. Iya, supaya kenapa kita masukkan lagi 2? Supaya harta kita yang 4 semuanya bisa masuk. Nah, hasilnya adalah berapa kali kita memasukkan atau menyimpan, menabung harta kita yang 4 ini. Berapa kali anak-anakku? Iya, 2 kali. Di sini ya, 2 kali. Artinya yang pertama kita tabung, yang kedua kita tabung, jumlahnya ada 2. Artinya 4 dibagi 2 menghasilkan positif 2. Bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Negatif dibagi positif. Ingat, kalau negatif kita punya ternyata 4, berarti itu adalah utang. Di sebelah kanannya adalah positif, berarti itu adalah iya, menyimpan. Bagaimana nak? Iya, mengambil utang, meminjam. Betul sekali. Ya. Yang
batik ini saya lihat luar biasa aktif. Alhamdulillah ya. Berarti kita anak-anakku tetap semangat. Kita lihat menyimpan yang pertama negatif 2. Kenapa negatif 2? Karena utang. Selanjutnya kita simpan lagi negatif 2. Iya, betul sekali. Artinya karena utang yang kita simpan itu berarti kita memasukkan setiap kali memasukkan utang itu dihitung dengan negatif 1. Berikutnya anak-anakku kita lihat, ini ya hasilnya tentunya akan seperti ini. 2 kali ini negatif 1-nya, berarti kalau dijumlahkan negatif 2. Bisa kita simpulkan negatif 4 dibagi 2 hasilnya adalah negatif 2. Luar biasa anak-anakku ya. Supaya lebih semangat, kita akan tampilkan lagi lagu yang kedua. Kamu siap? Ayo kita nyanyi bersama. Waktunya kita bergembira. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati mari kita tunjukkan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati injak bumi. Kalau kau senang hati injak bumi. Kalau kau senang hati mari kita tunjukkan. Kalau kau senang hati injak bumi. Kalau kau senang hati bilang hore. Kalau kau senang hati bilang hore. Kalau kau senang hati mari kita tunjukkan. Kalau kau senang hati bilang hore. Sekali lagi ya, ulangi lagi. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati mari kita tunjukkan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati injak bumi. Kalau kau senang hati injak bumi. Kalau kau senang hati mari kita tunjukkan. Kalau kau senang hati injak bumi. Terakhir ya. Kalau kau senang hati bilang hore. Kalau kau senang hati bilang hore. Kalau kau senang hati mari kita tunjukkan. Kalau kau senang hati bilang hore. Kamu siap? Ayo kita nyanyi bersama. Waktunya kita bergembira. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Ya, baiklah anak-anakku, sahabat Maca di mana saja berada. Luar biasa semangatnya setelah lagu yang tadi, bertepuk tangan, teriak hore, pasti semuanya semakin semangat. Merdeka! Iya. Tagline ini atau kemudian slogan ini selalu kita ucapkan di hari kemerdekaan kita. Anak-anakku, selanjutnya kita akan menyambung tadi bagaimana jika hasilnya atau soalnya positif dibagi dengan negatif.
Kalau tadi kan anak-anakku kita sudah buktikan bersama, positif dibagi positif, negatif dibagi positif. Nah, sekarang kita lihat bersama di sini. Positif dibagi negatif. Selanjutnya kita lihat bahwa kita keluarkan karena dia bernilai negatif di sebelah kanannya, maka kita keluarkan. Artinya apa anak-anakku? Kita akan mengeluarkan harta kita positif 2. Karena harta kita ada 4 dan kita mau habiskan, maka selanjutnya lagi kita keluarkan harta kita sebanyak 2 lagi. Baik, kita keluarkan harta kita sebanyak 2 lagi sampai harta kita atau tabungan kita yang berjumlah 4 habis. Nah, artinya apa anak-anakku? Kita sebanyak 2 kali mengeluarkan harta. Tadi kita sepakat kalau mengeluarkan atau mengambil itu nilainya negatif. Jadi anak-anakku, ini berapa jumlah negatifnya? Ada? Iya. Selanjutnya kita lihat nilainya adalah negatif 2. Artinya apa? 4 dibagi negatif 2, hasilnya adalah negatif 2. Bagaimana kalau negatif 4 dibagi dengan negatif 2? Tentunya kita akan punya utang 4, kemudian negatif 2 ini artinya kita keluarkan. Kita apa? Iya, betul sekali. Kita bayar. Kita bayar negatif 2. Utang kita negatif 4, kita akan bayar. Setiap membayar, yaitu kita keluarkan sebanyak negatif 2. Selanjutnya, kita lihat negatif 2 kita keluarkan. Kemudian kita keluarkan lagi, karena utang kita ada 4, maka kita keluarkan sebanyak 2 kali. Artinya anak-anakku, kalau utang kita lunasi, kita bayar, pada dasarnya kita sudah membayar harta kita, yaitu sebanyak berapa kali? 2 kali. Artinya anak-anakku, negatif 4 dibagi negatif 2 menghasilkan positif 2. Iya, luar biasa sekali anak-anakku, sampai saat ini masih tetap semangat. Berikutnya Bapak Guru akan tampilkan contoh soal yang sebentar ada tugas. Jadi sebelum tugasnya saya tampilkan kepada anak-anakku, lihat di laptop ataupun di HP-nya, saya kasih contoh. Jangan lupa di screenshot ya. Iya. Tahu kan di screenshot anak-anakku yang sahabat Mac yang luar biasa ini sudah terbiasa melakukan screenshot tugas. Kita lihat misalnya positif dikali positif menghasilkan apa anak-anakku? Iya, luar biasa. Menghasilkan positif. Berarti 8 dikali 4 hasilnya adalah positif 32. Berikutnya lagi, kalau positif dikali negatif menghasilkan berapa anak-anakku? Iya, menghasilkan 60. Negatif atau positif? Negatif. Sudah hebat-hebat ini saya lihat. Nah sekarang negatif dikali positif. Hasilnya tentunya iya, negatif juga. Negatif berapa? Negatif 77. Kalau seperti ini bagaimana? Negatif 15 dikali negatif 15. Menghasilkan positif 225. Demikian pula anak-anakku dengan pembagian sama menghasilkan
positif. Positif 9 dibagi positif 3 menghasilkan 3. Iya. Kemudian 20 dibagi negatif 5 menghasilkan negatif 4. Negatif 35 dibagi 7 menghasilkan negatif 5. Coba, ada yang bisa tidak? Kalau negatif 108, ini dilihat. Ya, anak-anakku di layar laptopnya atau HP-nya, negatif 108 dibagi negatif 6, berapa? Iya, ada yang bilang negatif 18. Bagaimana yang lain? Iya, ini yang benar ya. Jawabannya adalah positif 18 karena negatif dibagi negatif hasilnya positif. Baik anak-anakku, ini adalah tugasnya yang anak-anakku kerjakan, sahabat Maca di rumah. Jangan lupa di screenshot tugas ini, kemudian dikerjakan, diserahkan bersama ayah bunda di rumah, ya, ataupun kemudian bertanya kepada bapak dan ibu guru bagaimana jika anak-anakku mendapatkan masalah, mendapatkan kendala dalam menyelesaikan tugas-tugas ini. Sekali lagi, semangat kemerdekaan, merdeka belajar, merdeka berinovasi dalam pembelajaran jarak jauh ini. Anak-anakku, Bapak Guru ingatkan, sudah di screenshot? Iya, bagus sekali ya. Anak-anakku, baiklah. Agar anak-anakku lebih ingat lagi, maka kita persiapkan lagu berikut, bilangan bulat judulnya, Bapak Guru, yaitu berikan lagu bilangan bulat, tetapi agar anak-anakku tahu nadanya, kita dengarkan lagu berikut ini. Hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Hey, tutik tatik tutik tatik tutik tatik tutik tatik tutik tak, suara sepatu kuda. Tutik tatik tutik tatik tutik tatik tutik tatik tutik tak, suara sepatu kuda. Baik anak-anakku, sudah dengarkan tadi lagunya? Iya, lagu Naik Delman. Maka kita akan tampilkan lagu berikut ini, ya, lagu yang Bapak Guru akan kita nyanyikan bersama. Ini liriknya sudah Bapak Guru ubah, ya, nadanya adalah Naik Delman, ya, nadanya Naik Delman. Yang tadi sudah dinyanyikan bersama. Nah, sekarang lagunya seperti ini ya. Kita bernyanyi
bersama. Pada hari ini kita belajar bersama perkalian pembagian dalam bilangan bulat. Jika tanda sama maka hasilnya positif. Jika beda tanda pasti hasilnya negatif. Hitung, 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 hitung. Hitung. Belajar bilangan bulat. Baik ya, anak-anakku. Bapak Guru agak lambat menyanyikannya supaya anak-anakku bisa tepat dalam mengikutinya. Nah, ini jadi kuncinya anak-anakku ada pada lagu ini. Silahkan bisa dihafalkan ya. Jika tandanya sama, maka hasilnya positif. Jika tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Lagu ini bisa anak-anakku sambil bernyanyi, juga anak-anakku bisa belajar ya. Luar biasa pembelajaran kita hari ini. Anak-anakku sudah belajar perkalian dan pembagian bilangan bulat. Perkalian dan pembagian bilangan bulat. Kita simpulkan pembelajaran kita seperti pada lagu ini. Terima kasih atas semangatnya semua anak-anakku, sahabat Maca di rumah yang sampai hari ini masih tersenyum, masih semangat di bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Terima kasih dan salam Maca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana anak-anakku? Tetap semangat ya. Itulah tadi Bapak Guru Rusmin yang sudah mengajarkan kita tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Masih ingat yang tadi kan? Masih ingat? Iya. Apa tadi? Ada lagu dari Bapak Guru Rusmin. Jika tanda sama maka hasilnya positif. Jika tanda beda maka hasilnya negatif. Jadi itu yang anak-anakku perlu ingat. Jika tandanya sama maka hasilnya positif. Dan jika tandanya berbeda maka hasilnya negatif. Dan jangan lupa Nana, tadi ada juga tugas yang disampaikan oleh Bapak Guru kita. Selanjutnya, setelah pembelajaran ini, jangan kemana-mana dulu, karena sebentar akan dilanjutkan dengan kelas inspirasi bersama Bapak Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sinjai, Bapak Andi Sabir, yang dipandu oleh Bapak Abdul Syukur T, SPD MPD, Kepala Sekolah SD Negeri 84 Mangara Bombang. Akhir kata, Ibu Guru Ani undur diri dari hadapan anak-anakku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.